untuk nantinya bisa kita sampaikan sebagai masukan di dalam pengambilan kebijakan dan sekaligus juga kita sosialisasikan kepada masyarakat hal-hal yang evaluasi yang pernah kita lakukan untuk apa yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk itu ada beberapa narasumber yang tadi sempat kita diskusikan terkait dengan hidup produktif tetapi tetap aman dari COVID, itu produktif aman COVID. Nah, dari aspek kebencanaan kalau kita lihat bahwa ini merupakan kompleks emergensi, artinya bahwa sistemik, tidak hanya masalah COVID-nya saja, tetapi juga harus kita pertimbangkan hazard atau risiko yang lain yang di belakang COVID ini, diantaranya adalah masalah sosial, masalah ekonomi, kemudian juga masalah keamanan, politik, dan sebagainya. Cukup luas dan saling terkait satu sama yang lain. Jadi tidak bisa hanya fokus ke salah satu bidang. Nah, untuk itu kami tadi bertemu dan berbicara diskusi dengan World Bank untuk mengetahui prospek ke depan dari perekonomian global seperti apa dan konteks Indonesia seperti apa. Kemudian kami juga mengundang dari Kepala Pusat Kebijakan Makro, Badan Kebijakan Fiskal, untuk juga berbicara terkait dengan kebijakan dan implementasinya terkait dengan penanganan COVID dari sisi fiskal. Kemudian kami juga sebenarnya tadi cukup menarik yang kita undang juga para praktisi di situ, ada Jababeka yang telah berhasil tetap menggulirkan, tetap bekerja dengan pabrik yang demikian banyak, dengan tenaga kerja hampir 800.000 orang tetap berjalan normal dengan protokol kesehatan yang sangat bagus sehingga tidak terjadi kasus di sana. Kemudian dari sisi sosial kita mengundang juga Direktur Penerangan Urusan Islam Dr. Agus Salim, itu juga menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait dengan urusan sosial keagamaan ini. Kemudian dari praktisi yang lain itu adalah kami mengundang dari PT Kereta Komuter Indonesia, KCI. Bagaimana KCI telah menerapkan protokol-protokol yang merupakan aturan-aturan the new normal. Karena kita sekali lagi bahwa kita hidup dengan COVID ini belum tahu kapan akan berakhir menurut WHO, dan vaksinnya juga belum tentu bisa ketemu dengan cepat, sehingga ancaman ini harus dipertimbangkan sebagai bagian dari kehidupan kita. Sama halnya pemikiran kami di BNPB, memandang suatu ancaman bencana, dalam hal ini kita hidup di ring of fire, bahwa gempa bumi itu selalu di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah kita beradaptasi, kita melakukan mitigasi, sehingga kita aman dari ancaman bencana tersebut. COVID juga demikian, kita harus melakukan mitigasi, pencegahan, karena kuncinya adalah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, ini harus disiplin dilakukan dan saling, saya kira akan lebih efektif, efisien, efektif itu kalau masyarakat juga bergerak dan sanksi sosial diberikan kepada yang melanggar di sini. Nah, itu kami undang juga pakar-pakar di bidang komunikasi dan sosial. Nanti ada Dr. Diki Palupesi dari Universitas Indonesia. Beliau banyak berkecimpung dari aspek-aspek sosial, akan melihat bagaimana impact dari PSBB, bagaimana kepatuhan masyarakat dan sebagainya, telah dilakukan riset terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir kami juga berdiskusi dengan Ibu Rizky Syafitri, spesialis komunikasi untuk perubahan perilaku anak dari UNICEF. Kita tahu bahwa anak-anak merupakan salah satu kerentanan juga bagi kita yang cukup tinggi, di mana nanti kaitannya dengan pendidikan, bagaimana mempersiapkan mereka, dan juga isu-isu terkait dengan program-program kesehatan yang menjadikan prioritas kita selain COVID ini. Jadi ini perilaku anak di new normal harus seperti apa pendekatannya. Itu secara garis besar kami akan memberikan waktu kira-kira masing-masing mungkin hanya 5 menit saja dari para narasumber untuk memberikan
pandangannya seperti yang kita bicarakan tadi, poin-poinnya saja, sehingga setelah itu kita lakukan diskusi tanya jawab dengan media. Silakan yang pertama seperti urutan tadi dari World Bank. Bisa aktifkan screen sharing. Sure, Mr. Alvando, you can start screen. It's still not active. Now it is. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. So thank you very much. I think. So I'd like to share some of the key messages coming from the presentation that reflects the World Bank's view of the global environment in the case of Indonesia. So if you look at the growth projections for 2020 for Indonesia, we expect growth to slow down to 0%. And this is on the assumption of 2 months of large-scale social restrictions, effectively April, or so May and June. And it also takes into account the fact that there has been a severe global slowdown, both in the developed economies, but also in the developing world, and a very big drop in commodity prices, all of which will have an effect on Indonesia's economy. We expect private consumption to slow down due to job losses resulting from the plunge in economic activity, and as well as a decline in consumer confidence. We expect investment growth to slow down due to the large uncertainty associated with the infection and its containment, weaker economic activity, and low commodity prices in a global slowdown. Also, exports and imports are projected to fall in 2020, although imports are falling faster than exports, reflecting the domestic slowdown, which effectively also is reflected in the balance of payments, where we see actually an improvement in the current account deficit. It has become narrower in Q1 compared to the previous quarters, thanks to the fact that imports are slowing down faster than exports. Given the large uncertainty, we also have a alternative scenario. We call that the worst case scenario, which is if there's a 4-month large-scale social restrictions regime in place, it will lead to a contraction of GDP by 3.5%. On the other hand, also upside risks. I mean, if you look at the data, is a bit not yet fully firm on it, but there's some early indications that industrial production and the manufacturing PMI in China has bottomed out and is going up again, and the same in the euro area, where we may have, where we see that corona infections are in fact declining and many economies are opening up again. So it may well be that, by now the global economy is close to reaching its bottom, and that from now on, hopefully we'll see a gradual recovery, which would be also good for Indonesia. However, in the meantime, poverty is expected to go up, and I'm showing here the projections by a local think tank called Smeru, but also our own analysis confirms that. So if poverty was about 9.2% headcount in September last year, then Smeru projects that if growth drops to 1%, poverty will go up to 12.4%. Our projections are very similar. We expect that the slowdown of growth would lead to an increase in poverty incidence by between 2.1 to 3.6 percentage points, which would translate into 5.6 to 9.6 million additional poor, relative to a scenario in which the 2020 pandemic had not occurred. And that means that there's a need for the protection, for adequate protection of the poor and vulnerable. The government, of course, has put in place a large fiscal package of social protection, health, and industry support. We think there's a lot of good
initiatives are in there, but we are a bit concerned that the value of the package support per household may not be enough to really offset the impact of this, the economic impact on households of this pandemic. Also, there may be households may be left out, especially those in the informal sector who are not covered by any social program at the moment. If you go kind of to the headline fiscal, we expect debt to increase to close to 37% of GDP. The government also put that in its macro fiscal projection that was presented to Parliament 2-3 weeks ago. But that's based on the previous fiscal deficit of 5.1% of GDP. This increase in debt, in the baseline, we projected debt to be stable around 30% of GDP. That was pre-COVID. Now we expect debt to go to close to 40% of GDP. This is driven by the higher fiscal deficit, slower growth, depreciation, interest rate shocks, and more borrowing to finance the fiscal package. This means that the high interest bill will also crowd out expenditure. And that means for Indonesia that it will have to double down on increasing revenue to make sure that you can still implement your expenditure plans that were already in place pre-COVID. The markets cautiously welcome the fiscal package, but the credit rating agencies are concerned about the medium term. So support for Indonesia to maintain its hard-earned market confidence. Particularly, we recommend that Indonesia shows a credible path for the economy, whereby these exceptional measures are unwound. That means an eventual reinstatement of the fiscal deficit ceiling to 3% of GDP, as was planned for 2023, and also an end to Bank Indonesia's partial financing of the deficit once the market conditions are ready and the fiscal needs are less. It's finally important to to kind of tailor the policy response to the distinct phase of the pandemic. During containment, focus on massive testing, health systems capacity, protecting livelihoods, helping firms hibernate. During the recovery, make sure Indonesia is ready for gradual reopening, wake up the hibernating firms, repair especially the bank balance sheets, because if many countries, if there's a corporate financial crisis accompanying economic crisis, the recovery will take a lot longer. So Indonesia's banks still look good, to make sure that they continue to look good. And also attract new investments through structural reforms, especially by implementing the omnibus law on job creation, which has a lot of very good that gives us the key messages. There's a deep global downturn in 2020, and this has led to a global growth slowdown and sizable rise in poverty in Indonesia, as confirmed by the first quarter GDP growth. The fiscal packages show a major shift away from infrastructure to health, social assistance, and industry support spending. And we agree that these are the necessary measures, but we think they may not be sufficient. So there's still a lot of work to do for 2020 for containing and preparing for the recovery. Priorities for the recovery should be boosting spending on infrastructure, maintaining spending on human capital, and assuring the financial sector soundness. And it's important that the sound fiscal strategy is anchored on credible measures to raise revenues back to at least 2018 levels to flatten the debt curve. So these are the main points for my presentation earlier this morning. So thank you very much. Pando. Selanjutnya dari perspektif nasional, kami mengundang dari Kepala Pusat Kebijakan Makro, Pak Hidayat Amir PhD. Silakan Bapak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan media. Kami sampaikan mungkin update beberapa hal terkait dengan penanganan COVID dalam perspektif keuangan negara. Saya kira ini teman-teman dari media sudah sangat familiar dengan slide ini, bahwa COVID-19 itu membawa rambatan dampak tidak hanya masalah kesehatan, tetapi ke sosial, ekonomi, dan keuangan. Dan
saya kira kita sudah mulai melihat bahwa pola perambatannya terhadap aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi sudah mulai kita lihat dengan melihat realisasi indikator-indikator ekonomi di kuartal pertama maupun di bulan April atau Mei. Jadi kita bisa mulai melihat lebih clear kira-kira kaitan dampaknya antara gangguan kesehatan atau krisis kesehatan berimpak kepada masalah-masalah di sosial, ekonomi, dan sektor keuangan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa periodenya kita sudah beralih. Ketika pertengahan Maret itu periode secara global, ketika WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi global, semuanya panik. Karena situasinya kita tidak tahu terhadap apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, saat ini kita sudah masuk fase, kita sudah mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Jadi misalnya uncertainty, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh COVID-19, mau sampai kapan, seberapa dalam, kita sudah mulai ngerti. Itu belum bisa kita jawab, tetapi kita sudah mulai mengerti, oh dampaknya seperti ini, dan COVID-19 akan berakhir. Di Tiongkok sudah mulai turun sangat dalam. Ya, total kasus 85 ribuan, sekarang mungkin tambahan perharinya tinggal 2 atau 1 atau bahkan sangat rendah. Sementara di daerah-daerah lain masih tumbuh eskalatif. Di Indonesia juga seperti itu, cuman sudah mulai mendatar, sebagian sudah mulai turun, sebagian masih ada yang naik. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kita sudah mulai mengerti. Bahkan perkiraannya sudah mulai kita dengan confident yang lebih baik, ini kira-kira kuartal berapa akan berakhir. Walaupun tentu itu sangat tergantung kepada penanganannya. Nah, dalam konteks itu, maka kita harus melakukan analisis yang lebih mendalam antara penanganan COVID dan penyelamatan ekonominya atau pemulihan ekonominya. Kita sudah mulai melihat ini, dan ini kita sudah mulai assess. Tadi Pak Vandon juga menyampaikan estimasi dari Semeru maupun dari World Bank. Saya kira ini estimasinya mirip-mirip. 2020, tadi World Bank menaruh kalau situasi senarionya pertumbuhan Indonesia full year ada di 0%. Kami di pemerintah, di Kementerian Keuangan, estimasi kami akan tumbuh di sekitaran minus 0,4% sampai 2,3%. Ini situasi ini memang bergerak. Kenapa bergerak? Kita buat skenario karena situasi kondisinya uncertain. Misalnya, ketika situasinya memburuk terus, kita melihat oh akan mendekati 0,4. Tetapi ketika kita melihat oh sebagian sudah mulai turun, oh ternyata daerah-daerah di Indonesia ada yang nggak terdampak loh. Jadi aktivitas ekonomi di sana mungkin bisa di-relax. Ini yang harus secara seksama kita cari balancing-nya, sehingga dua hal ini sama-sama pentingnya ngurus kesehatan dengan ngurus ekonominya bisa dilakukan secara lebih tepat. Nah, kami sudah masih dalam posisi ini, skenario sangat berat ke skenario berat. Yang lain kita melihat ini dampak ke kemiskinan dan penganggurannya, saya kira estimasinya juga mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh World Bank atau Semeru. Nah, yang ingin kami sampaikan, pemerintah memahami bahwa krisis kali ini, gangguan saat ini disebabkan oleh gangguan akibat COVID-19. Maka itu yang harus ditangani pertama. Tidak boleh tidak. Maka setiap upaya untuk menyelesaikan itu harus dilakukan secara serius, secara sungguh-sungguh dengan dukungan dukungan pendanaan pembiayaan yang dibutuhkan. Ini yang menjadi prioritas utama di dalam APBN 2020. Yang kedua, karena konsekuensi dari pencegahan penyebaran COVID-19-nya harus melakukan physical distancing, maka harus ada pembatasan-pembatasan aktivitas,
maka ada sebagian masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan, yang dia sangat vulnerable terhadap masalah ini. Banyak yang sumber penghasilannya, konsumsinya dari penghasilan dari hari itu, aktivitas ekonomi hari itu. Nah, pemerintah mengiringi langkah kesehatannya dengan program jaring pengaman sosial. Ini dieskalasi, baik besaran benefitnya maupun coverage-nya. Tujuannya agar masyarakat yang terganggu sumber penghasilannya, dia masih tetap bisa konsumsi untuk mempertahankan kehidupan dasarnya. Yang ketiga, kita juga tidak menginginkan gangguan sosial, ekonomi itu beranjak kepada dunia usaha, bahkan sektor keuangan. Maka pemerintah juga menyediakan bantalan-bantalan, termasuk yang sekarang lagi difinalkan yang disebut dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, program PEN. Jadi kita berharap kalau kita sudah melihat ini kira-kira di kuartal kedua akan lebih parah, kuartal ketiga mulai selesai, itu kuartal kedua, dunia usaha ini bisa hibernate tetapi tidak mati. Bisa istirahat dari aktivitasnya tapi tidak mati. Supportnya apa? Ini yang kita siapkan dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan perbankan nasional, bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Jadi sisi revenue-nya mereka terganggu, sisi cost-nya masih ada yang harus keluar, tapi mereka tidak mengalami kebangkrutan. Bahkan jangan sampai terjadi PHK besar-besaran. Kalau bisa seperti itu. Ini yang kita desain dengan berbagai skemanya. Ini mungkin saya lewatkan terkait Perpu karena kita sudah paham semuanya dalam konteks PEN ini dengan tadi penjaminan, penempatan dana, investasi pemerintah maupun dengan belanja negara. Belanja negaranya bisa dengan subsidi bunga, bisa dengan program-program yang lain. Tapi intinya pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonominya tidak mengakibatkan kebangkrutan massal dan ketika COVID-19-nya berhenti, proses recovery-nya bisa berjalan dengan baik. Tadi yang Pak Vandon sampaikan, bahwa proses recovery itu mungkin akan dimulai di kuartal 3, kuartal 4, dan mungkin masih bersisa di kuartal atau di kuartal 1, 2, 3 tahun depan. Makanya ini assessment itu, assessment yang di World Bank, saya kira mirip-mirip juga dengan assessment yang kami lakukan. Nah sekarang kami melihat lebih detail, mempertimbangkan berbagai macam konsideran untuk agar sektor bisnisnya, sektor usahanya, aktivitas ekonominya bisa tetap berjalan sesuai dengan ruang yang ada dengan penanganan COVID-19-nya. Sehingga nanti proses baliknya, recovery-nya menjadi lebih smooth. Saya kira itu Pak Deputi yang perlu kami sampaikan. Hanya penegasan, saya kira ini teman-teman media juga sering mendapatkan dari Kementerian Keuangan, cuma ingin saya sampaikan proses PEN-nya ini sedang dalam finalisasi. Kita diskusi, kami di pemerintah diskusi di level Kemenko Ekonomi, Kemenko Marves, di sidang kabinet, dan juga diskusi komunikasi dengan Banggar dan Komisi 11 DPR. Konteksnya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita launching bersama program PEN ini yang akan kita siapkan untuk mengantisipasi sepanjang tahun 2020. Setelah itu selesai, kita akan bicara di 2021 karena kita sudah menyampaikan KEM PPKF-nya ke DPR untuk dibahas untuk persiapan 2021-nya, sehingga ada keberlanjutan programnya. Saya kira itu, Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Hidayat Amir dari Pusat Kebijakan Makro. Selanjutnya kami undang dari PT KCI, Bu Wiwi Widayanti, terkait dengan menyongsong masyarakat yang produktif tapi aman COVID, bagaimana kira-kira protokol-protokol yang diterapkan di KCI. Silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak dan Ibu semua, kami akan menyampaikan tentang persiapan KCI dalam rangka menyambut new normal. Atas. Baik, KCI yang akan melakukan persiapan tentang untuk menyambut new normal. Bagaimana Pak? Dimatiin share-nya belum berhasil, Bu. Oh, share-nya. Coba kami tutup lagi. Ulang lagi. Bisa? Ya. Apakah bisa, Pak? Baik, Pak. Lanjut aja. Baik. Jadi untuk kami sudah mengusulkan untuk tahapan pola operasi new normal ya. Memang ini masa berlakunya kami belum tetapkan karena ini menunggu dari evaluasi PSBB selama ini, kemudian juga akan ada pembahasan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Jadi ada 3 tahap yang akan kami lakukan. Untuk tahap pertama, ini adalah tahap adaptasi, karena ada PSBB yang sudah selesai di tanggal 4, ada juga yang masih melaksanakan PSBB sampai dengan tanggal 14, kalau nggak salah Tangerang gitu ya. Jadi kami tetap akan melakukan skema untuk pola operasinya. KA yang jalan sama dengan yang sekarang adalah 770 sampai 783 KA dengan jumlah loop 83. Jam operasinya adalah jam 4 sampai jam 18. Untuk jumlah penumpang di kereta dibatasi 80 penumpang per kereta. Untuk protokolnya adalah menggunakan masker. Kemudian di tahap kedua, kami rencanakan untuk KA yang jalan ditambah lagi. Ini juga terkait dengan kemungkinan jumlah penumpang yang semakin meningkat ya, dengan dibukanya beberapa kegiatan bisnis di DKI ini. Jadi jumlah yang KA yang jalan menjadi 885 sampai 900 KA, jumlah loop tetap 88, jam operasinya kami tambah untuk menambah kapasitas angkutnya jam 4 sampai jam 20. Untuk penumpang per kereta dibatasi 102 penumpang per kereta. Kemudian untuk tahap ketiga, pola operasinya adalah yang KA yang jalan ini sudah mendekati normal ya, 991 sampai 1001 KA, jumlah loopnya 88 sampai 90, jam operasinya kembali normal, jam 4 sampai dengan jam 24, dengan jumlah penumpang per kereta dibatasi 140 penumpang per kereta. Lanjut, di samping yang sudah kami lakukan selama ini untuk melindungi para penumpang kami dari kemungkinan terpapar COVID ya, ini sudah kami lakukan selama ini. Wajib menggunakan masker, nah ini wajib menggunakan masker, dan kemudian mewajibkan untuk cek suhu tubuh sebelum naik KRL. Ini sudah kami lakukan selama ini. Kemudian kami juga melakukan atau membuat banyak wastafel di stasiun-stasiun ya, dengan maksud bahwa ada keharusan setiap penumpang yang akan naik KRL itu harus mencuci tangan sebelum naik dan setelah menggunakan KRL. Juga disiapkan hand sanitizer yang dibawa oleh petugas di stasiun. Lanjut. Kemudian kami juga sudah menyiapkan marka di stasiun maupun di KRL. Ya, ini untuk menjaga physical distancing baik di stasiun maupun di kereta. Kami berharap dengan adanya marka, masyarakat ini bisa disiplin untuk secara mandiri tanpa harus diawasi ya, karena ini juga untuk keselamatan bersama. Kemudian yang baru, kebijakan yang baru yang akan kami lakukan adalah larangan berbicara langsung atau lewat telepon selama di dalam KRL. Kemudian untuk para pedagang, ini supaya tidak saling mengganggu dengan kepadatan penumpang di jam-jam sibuk, di jam 4 sampai jam 8 pagi. Jadi ada kebijakan kepada para pengguna yang membawa barang dagangan, tentunya dengan ukuran yang ditetapkan oleh perusahaan.
bisa naik KRL yang pertama, jadi menggunakan KA pertama. Dan bisa juga mereka naik KRL di luar peak hours ya, jadi antara jam 10 sampai jam 14. Kemudian karena ada kebijakan lagi, karena lansia ini juga termasuk resiko tinggi ya, yang untuk terpapar COVID. Dan supaya tidak berdesakan dengan penumpang-penumpang yang pagi hari. Ada kebijakan dari KCI bahwa lansia diperbolehkan naik KRL di masa non-peak, yaitu antara jam 10 sampai jam 14. Demikian juga dengan anak balita, anak di bawah 5 tahun. Untuk sementara memang dilarang naik KRL sampai waktu yang ditentukan, karena kondisi yang sekarang memang banyak anak-anak yang bepergian menggunakan KRL dan tidak menggunakan masker. Jadi menggunakan masker hanya orang tuanya, sementara anak-anaknya tidak menggunakan dengan alasan apapun. Kemudian kebijakan yang akan kami terapkan adalah himbauan pada pengguna untuk bertransaksi di vending machine menggunakan KMT kartu bank ya, dan link aja ya. Utamanya adalah menggunakan transaksi non tunai untuk meminimalisir risiko penularan melalui uang. Dan yang terakhir juga kerjasama dengan TNI, Polri, dan BRIMOB ini di stasiun untuk menertibkan antrian dan social distancing yang sekarang sudah berjalan dan akan tetap berjalan selama masa new normal ini. Demikian Pak Wisnu, Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wiwi yang ini lebih akan memberikan jasa layanan untuk mobilitas masyarakat, dan ini juga bisa menjadi tempat yang nanti bisa rawan terhadap penularan, sehingga perlu kontrol yang ketat. Saya mohon maaf nanti Dr. Agus Salim saya pikir bisa menyampaikan kaitannya dengan sosial keagamaan, ini bisa disampaikan karena ini juga faktor penting bagaimana kita bisa menangkal virus ini secara tidak ini satu ancaman yang bersamaan. Saya kira kita juga bisa memperkuat ketahanan sosial kita melalui kebijakan di sosial keagamaan. Silakan Pak Dr. Agus Salim dari Direktur Penerangan Urusan Islam. Baik, terima kasih Pak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Direktorat Urusan Agama Islam, Pak, yang menangani persoalan-persoalan keagamaan dan khususnya agama Islam. Baik Pak Ibu sekalian, dengan ya tragedi virus COVID-19 ini memang luar biasa menghancurkan daripada merebet kepada sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk juga masalah agama. Karena memang masalah-masalah keagamaan ini termasuk kita di masjid, musola dan yang lainnya, itu memang di mana memang tempat ya berkumpulnya para jamaah berbagai kalangan dari berbagai strata kehidupan manusianya ada, itu mereka masuk ke dalam masjid dengan ya interaksi yang saya kira yang sangat besar gitu ya. Oleh karena pada saat itu ketika ini terjadi COVID-19 masuk ke Indonesia ini, Bapak Menteri Agama langsung mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang, karena waktu itu adalah memasuki hari raya, memasuki Ramadan, bulan suci Ramadan dan hari Idul Fitri, dan mengeluarkan beberapa himbauan atau panduan tentang bagaimana melaksanakan sholat di rumah, artinya bagaimana tuntunan Ramadan dan Idul Fitri. Itu sudah kami lakukan dan memang tidak mudah, bahwa itu memang banyak pihak-pihak yang sengaja mungkin ya ada yang menolak dan sebagainya. Kenapa di musim seperti ini bukan malah ibadah tapi malah masjid dan musola ya tidak dipergunakan untuk ibadah. Karena itu memang Pak Menteri setelah memberikan itu, kami penuh dengan melaksanakan sosialisasi dengan sejumlah penyuluh yang ada di seluruh Indonesia ini untuk menjelaskan persoalan-persoalan tersebut. Dan alhamdulillah
itu bisa terlaksana. Walaupun juga memang tadi sudah sampaikan kaitan juga masalah kaitan dengan ekonomi juga tidak sedikit. Pada saat Ramadan itu biasanya masjid, musola, mungkin ada terutama nih ada para ustadz, para kiai yang kena dampak. Nah mereka kan mereka orang-orang yang tidak punya pendapatan gitu. Tiba-tiba karena ada Ramadan atau karena ada COVID-19 ini, ya masjid-masjid tidak lagi digunakan untuk mungkin ada khutbah, ada ceramah-ceramah agama, ada pengajian-pengajian. Nah ini juga tidak mudah memang untuk menjelaskan hal seperti itu. Oleh karena kami waktu itu adalah Kementerian Agama menggandeng Majelis Ulama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, juga kepada Bajnas juga membantu kita kaitan dengan memberikan santunan kepada para kiai atau para guru ngaji, para ustadz, para pendai kita yang penghasilannya yaitu mungkin berkurang bahkan tidak sama sekali. Dan alhamdulillah sudah bisa lewati dan sudah berjalan dengan baik, ya. Lalu sekarang ini setelah mungkin COVID-19 ini dianggap sudah mulai mereda ini, ya, kami mengeluarkan, Pak Menteri Agama mengeluarkan panduan penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah. Ini ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh semua masyarakat, terutama pengguna rumah ibadah. Pertama adalah tentang kewajiban jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Nah, dan ini yang ini tentang kaitan kewajiban pengurus rumah ibadah. Ini ada beberapa hal yang harus disiapkan ya, supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ini tetap protokol COVID-19 tetap kita lakukan. Nah, ini diantaranya menyiapkan petugas pelaksanaan kesehatan, melakukan pembersihan, disinfeksi secara berkala, membatasi jalur keluar masuk rumah ibadah segala macam. Nah, ini saya kira sudah. Lalu yang kedua, lanjut saya kira ini slide berikutnya, Bu, kaitan dengan kewajiban jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Nah, nanti ada kewajiban jamaah, kewajiban jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Itu kita berharap bagi mereka yang mau ke masjid dalam kondisi sehat, ya, terus meyakini rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19, menggunakan masker, sering mencuci tangan, karena memang ya tadi itu di masjid sekarang sangat mudah sekali interaksi dengan sesama masyarakat ya. Dari kontak kontak fisik, salaman segala berpelukan, dan selanjutnya saya kira sudah kita sampaikan. Lalu kaitan dengan selanjutnya, slide selanjutnya ini, mungkin kayak cepat saja. Nah, rumah ibadah yang dibenarkan dalam penyelenggaraan ibadah itu berada di lingkungan yang aman COVID-19. Dibuktikan dengan surat keterangan rumah ibadah aman ya dari gugus tugas. Nah, semua terus pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa lingkungan rumah ibadahnya aman. Nah, surat keterangan jika timbul permasalahan. Nah, saya kira banyak hal yang sudah kita lakukan dan ini semua sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, lalu kaitan dengan panduan juga penyelenggaraan ibadah kegiatan penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah. Sebagian kita maklumi bahwa masjid-masjid kita juga banyak yang memiliki atau sarana-sarana ibadah kita memiliki tempat-tempat yang bisa dilaksanakan untuk berbagai kegiatan. Ada yang punya auditorium, ada yang punya waralaba, ada yang punya segala macam lah, ada yang punya kios-kios dan segala macam. Nah, ini yang kemarin ditutup sekarang sudah mulai banyak yang dibuka. Cuman yang zona hijau ini juga terus protokol COVID-19 terus dilaksanakan. Jadi harapan kita bahwa masyarakat ini dengan dibukanya kembali rumah ibadah ini, terus silakan melalui rumah ibadah tapi tetap perhatikan protokol COVID-19. Jangan sampai ada pemikiran yang macam-macam di bawah masyarakat, apalagi dipelintir persoalan-persoalan yang mengarah kepada paham-paham yang tidak baik. Jangan seperti walaupun ada apa-apa silahkan komunikasi di daerah, ada KUA kita, ada penyuluh kita, ada Kementerian Agama kita yang sampai langsung terjun ke bawah yang bisa dijadikan tempat bertanya. Jangan sampai melaksanakan ijtihad sendiri, jangan mengesampingkan, apalagi menganggap kecil, menganggap sepele persoalan-persoalan ini. Karena masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa di rumah ibadah itu harusnya ya melaksanakan ibadah dengan baik, malah menganggap sepele terhadap persoalan-persoalan ini.
ini jangan sampai terjadi. Karena walau bagaimanapun tadi saya dengar katanya vaksinnya belum ditemukan. Nah, ini sekira hal yang jangan sampai barangkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini hal-hal yang kami sampaikan. Lalu kaitan dengan Deputi, kita kan terhenti pelayanannya. Banyak mungkin teman-teman di daerah yang ingin melaksanakan pernikahan. Nah, kemarin ada pernikahan yang dilaksanakan hanya di rumah, di kantor saja. Mungkin ke depan akan kita kembali lagi bisa melaksanakan pernikahan di rumah maupun di tempat-tempat yang biasa dilaksanakan. Ya, karena itu, ini sekarang edaran sedang kita godok lagi. Jadi kepada masyarakat, ya yang mungkin kemarin yang melaksanakan pernikahannya terhenti dulu, nanti insya Allah kalau sudah ini beres, nah kita silahkan nanti untuk melaksanakan kegiatan. Insya Allah nanti panduannya akan kita edarkan lagi kepada masyarakat. Kami juga banyak mendapat kecaman luar biasa gara-gara ini pernikahan gagal, batal segala macam. Nah ini juga kami terima hal-hal seperti itu juga terhadap rumah ibadah. Banyak yang mungkin luar biasa lah kepada kami yang mereka tidak paham bahwa menganggap ini ada segala macam lah pengkardilan, syarat-syarat ibadah segala macam, padahal bukan itu. Dan ini alhamdulillah lambat laun mereka paham masyarakat dengan kami dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Saya kira itu dan mohon doanya semuanya dari rumah ibadah. Kita berharap COVID-19 ini segera berakhir di negara kita, kehidupan menjadi aman, tertib, dan tentunya negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Salim atas penjelasannya. Ini hidup produktif aman COVID. Bahkan kalau ini tetap protokol kesehatan nomor 1 di situ. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk media mengedukasi kepada umat, saya kira terkait bagaimana kita hidup aman dan sekaligus kita lebih produktif di kondisi yang ada saat ini di sekitar COVID. Ketidakpahaman pasti karena ini cepat sekali gerakannya, tadi disampaikan juga oleh Pak Hidayat Amir bahwa awal-awal kita tidak paham tapi mulai agak paham walaupun belum 100% paham, tapi ini adalah proses untuk bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya saya akan mengundang dari berbagai, ada 3 saya kira pembicara lagi terkait dengan masalah komunikasi ke publik dan informasi ke publik. Yang pertama akan saya undang Pak Diki Palubesi dari UI, penggiat di bidang psikologi dan juga sosial terkait dengan hasil risetnya terkait dengan perilaku masyarakat pada saat PSBB. Silakan Pak Diki, Dr. Diki. Ya, baik. Terima kasih Pak Deputi, Pak Wisnu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hargai. Saya akan fokus pada satu aspek, yaitu komunikasi publik berkaitan dengan temuan studi yang sudah saya dan tim lakukan. Saya dari Universitas Indonesia sekaligus juga anggota tim panel sosial untuk kebencanaan. Satu panel, satu konsorsium yang terdiri dari berbagai lembaga. Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat lembaga mana saja yang bergabung seperti itu. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan, pertama kami sudah melakukan satu studi sosial, studi yang keempat, di mana kami ingin mengevaluasi melihat pelaksanaan PBB dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat. Bagi rekan-rekan media terutama nanti silakan mengakses file dokumen yang disediakan oleh panitia dari pihak BNPB. Saya tidak akan mengulas kembali, jadi nanti silakan dilihat lebih lengkap dari file yang disiapkan dan diakses, bisa diakses. Nah, selain itu juga ini tadi belum saya masukkan, Pak Deputi izin. Jadi saya melakukan studi kualitatif bersama tim juga tentang perilaku orang di pasar. Jadi secara prinsip studi ini kami ingin mengidentifikasi sikap perilaku masyarakat yang berkaitan dengan situasi pengetatan atau situasi restriksi secara sosial. Ya. Nah, ini sebagai contoh ketika kami turun ke pasar, ya kami fokus ke pasar gitu, kita melihat masih banyak pengunjung, pedagang, pembeli gitu tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian banyak yang
sudah memakai masker tetapi tidak memakai dengan benar, ya, tidak tertutup rapat, memakai di dagu atau bahkan memakai di dahi, seolah-olah seperti memakai kacamata saja. Kemudian sempat kami melihat ada satu spanduk yang cukup provokatif gitu ya, bertuliskan kebutuhan tidak bisa di lockdown sebagai ajakan untuk orang tetap harus melakukan kegiatannya secara normal begitu saja, terutama dalam hal perdagangan. Kemudian kami mengamati adanya jam sibuk peak hour ya, di mana kemudian di hari tertentu, jam tertentu itu banyak pengunjung secara bersamaan datang yang mengakibatkan situasi physical distancing atau jaga jarak itu sulit diterapkan. Selain itu kami kemudian menemukan fakta bahwa dengan berbagai macam alasan banyak orang yang masih melakukan pembelian harian. Jadi setiap hari kembali ke pasar, setiap hari belanja, meskipun sebenarnya ada juga pilihan orang bisa berbelanja yang kita sebut sebagai semi bulk buying. Jadi mungkin untuk 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Tetapi ya itu fakta, kita tidak tahu latar belakang dan kondisi ataupun alasannya. Tetapi ini yang kami temukan. Nah, dari hasil studi 4 dan studi baseline kami, secara prinsip kami mencoba menganalisis, menginterpretasi mekanisme psikologisnya, mekanisme perilakunya apa yang terjadi, terutama ketika kita melihat masih banyak orang yang tidak patuh, tidak disiplin. Yang pertama yang kita sebut terjadinya normalcy bias, bias kenormalan. Jadi ada orang punya pikiran, punya keyakinan yang tentu saja tidak akurat bahwa situasi masih situasi yang seperti kondisi sebelum ada COVID-19. Jadi dianggap situasi masih normal-normal saja, ya, karena kemudian dia merasa dirinya tidak kena atau orang-orang yang dia kenal tidak kena positif COVID seperti itu. Jadi dianggap sebagai situasi yang normal saja. Nah, yang berikutnya yang terjadi adalah adanya bias optimisme, yaitu keyakinan yang tidak akurat bahwa orang atau saya itu lebih mungkin mengalami peristiwa atau hasil yang positif dan lebih kecil saya mendapat hasil atau peristiwa yang negatif dibandingkan orang lain. Nah, jadi optimisme yang berlebihan. Misalnya kemudian kita berpikir, saya tidak akan kena gitu. Yang mungkin kena adalah kalau orang sering bepergian, atau orang yang akan kena itu kalau dia orang yang sering terbang misalnya. Ya, karena ini sempat ada keyakinan bahwa ini adalah virus untuk orang kaya begitu ya. Nah, itu optimisme bias. Nah, berikutnya yang kami temukan juga adalah ketika orang tidak melakukan tindakan protektif, tidak menjalani protokol aman gitu, karena kemudian rendahnya sense of behavioral control. Jadi adanya keyakinan bahwa kendali atas perilaku yang diinginkan atau dikehendakinya itu sulit untuk didapatkan. Jadi misalnya saya pergi ke pasar, saya sudah bersiap-siap bawa masker, siapkan hand sanitizer, tapi kemudian saya merasa, sebetulnya nanti yang akan mengendalikan situasi bukan saya, ya, tapi orang-orang yang ada di pasar nanti bagaimana kemudian mereka berinteraksi, dan itu yang kemudian akhirnya menurunkan motivasi saya, menurunkan semangat saya untuk menjadi protektif. Nah, 3 mekanisme psikologis ini yang kami baca, kami identifikasi, ya, yang kemudian kita lihat situasi restriksi sosial itu kemudian ditanggap orang tidak patuh, kurang disiplin dan sebagainya. Nah, maka kemudian kami berpikir bahwa ini menjadi area wilayah intervensi yang bisa memanfaatkan satu bentuk komunikasi publik, khususnya yang kita sebut sebagai komunikasi risiko dalam krisis dan kedaruratan, atau dalam bahasa Inggrisnya Crisis and Emergency Risk Communication, CRRC. Yang sebenarnya secara prinsip harusnya kita pahami sebagai satu komunikasi publik untuk menyelamatkan nyawa dan komunikasi publik untuk membuat penanganan bencana berjalan efektif. Nah, komunikasi publik dalam situasi krisis dan kedaruratan, khususnya pandemi, itu ada 4 tujuan pokok, yaitu pertama menginstruksikan, menginformasikan dan memotivasi perilaku protektif, tadi menggunakan masker dengan benar, rajin cuci tangan dan sebagainya. Lalu juga memberikan update informasi tentang resiko. Ya, jadi kalau komunikasi resiko maka fokusnya adalah risiko. Yang ketiga membangun kepercayaan publik, public trust, terutama kepada otoritas. Dan yang keempat, tujuan pokok komunikasi publik, komunikasi resiko dalam peristiwa pandemi adalah menangkal rumor, gosip atau hoax, termasuk juga stigma. Karena kemudian kita tahu COVID-19 ini
memunculkan fenomena stigma terhadap pasien, ya, terhadap tenaga kesehatan atau keluarga mereka. Nah, ini sebetulnya juga menjadi wilayah komunikasi publik, komunikasi resiko yang untuk ditanggapi. Nah, kemudian kita bicara bahwa komunikasi publik memang peran pentingnya, peran signifikannya ada di komunikator, yaitu otoritas, baik pemerintah secara umum ataupun kemudian otoritas kesehatan. Nah, yang penting dalam komunikasi publik oleh otoritas adalah keakuratan informasi dan seminimal mungkin potensi kebingungan masyarakat akibat informasi yang disampaikan. Jadi perlu ada konsistensi. Nah, apabila ini tercapai, maka penanganan krisis dianggap semakin efektif dan dipersepsikan makin kredibel dan bisa memotivasi masyarakat untuk menampilkan perilaku protektif, baik itu mematuhi anjuran, himbauan, atau menjalankan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Nah, jadi menurut saya komunikasi publik sangat krusial karena dia mendorong orang untuk bisa melindungi dirinya, protektif, sekaligus kemudian orang bisa mempersepsikan bahwa proses penanganan ini berjalan kredibel dan efektif. Nah, penting dalam komunikasi risiko oleh otoritas, terutama fokusnya adalah mengkomunikasikan risiko. Karena Bapak Ibu, teman-teman media, kita melihat sebetulnya apa yang terjadi hari-hari ini, ya, dalam 2-3 bulan belakangan kita disajikan informasi tentang risiko sekaligus ancaman. Nah, sayangnya kalau kita bicara apa yang kemudian mendorong orang tidak disiplin, tidak patuh, umumnya itu karena kemudian dia fokus pada ancamannya, bukan resikonya. Yang dimaksud ancaman apa? Ketika misalnya kita mendengar istilah relaksasi, mendengar istilah new normal, jadi orang bisa saja berpikiran ancamannya sudah mereda, ancamannya sudah berkurang, ancamannya bahkan sudah tidak ada lagi, karena kemudian situasi sudah akan kembali normal. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai ancaman. Sementara komunikasi risiko, dia harusnya fokus pada risiko. Artinya membangun pengetahuan yang minimum mengenai risiko. Yaitu apa? Risiko COVID-19 disebabkan oleh adanya virus. Nah, informasi tentang virus itu yang seharusnya menjadi concern, jadi fokus, dan disampaikan secara ajak. Yaitu bahwa virus itu kemudian sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obat yang efektif, artinya kemudian risiko itu tetap tidak kemana-mana, risiko stays, risknya stays. Virus tetap tinggal, virus tidak kemudian pergi kemana-mana, dan ini yang kemudian harus dijaga menjadi pesan, dan itu yang kemudian bisa membantu orang kemudian punya pengetahuan yang minimum tentang risiko tersebut. Jadi orang kemudian tahu risiko itu ada, sementara ancaman bisa saja berkurang, tetapi risiko tetap ada. Nah, ini semua sebenarnya difokuskan supaya tadi, kalau identifikasi masalahnya adalah normalcy bias dan optimisme bias, maka kemudian kita bisa meluruskan bias-bias tentang bahwa situasi normal dan bias bahwa orang merasa lebih dirinya kuat, merasa dirinya lebih tahan, merasa dirinya lebih kebal, dan sebagainya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, jadi dalam komunikasi publik, terutama komunikasi risiko ini, kembali saya sampaikan seperti tadi, fokus pada informasi tentang risiko, jangan hanya soal ancaman. Nah, kemudian dalam situasi sekarang kita memperkenalkan satu istilah, satu term yang saya yakin hanya sebagian, belum semua orang memahami, saya pikir penting untuk memperjelas dan mempermudah orang untuk memahami apa itu new normal. Ya, karena kemudian new normal adalah kita tetap bisa menjalankan kegiatan, tetapi harus dengan protokol perilaku yang kemudian secara penuh kita ikuti. Nah, ini kemudian perlu dipahamkan itu bukan hanya pada 1-2 kelompok, tetapi kepada seluruh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang sosiodemografi beragam, termasuk kelompok disabilitas dan rentan, dan juga di wilayah-wilayah yang kemudian kita tahu Indonesia luas, dan juga latar belakang budaya yang beragam. Jadi bukan hanya soal orang yang ada di Jawa, bukan hanya pada untuk kelas menengah, tetapi semua orang harus paham apa itu new normal. Nah, terakhir, supaya kemudian komunikasi publik itu efektif, terfokus, maka juga saya mengusulkan perlu dipikirkan, bisa dipikirkan adanya unit khusus ad hoc yang kemudian merumuskan, mengolah, dan mengelola materi komunikasi risiko. Usulan saya juga karena latar belakang saya sebagai ilmuwan, maka perlu ada semacam dapurnya begitu, dapur yang diotaki oleh panel saintis lintas disiplin. Demikian Pak Deputi, Pak Wisnu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Selanjutnya dari UNICEF untuk bisa menyampaikan bagaimana komunikasi perubahan perilaku anak atau apa yang harus dilakukan, mungkin saran-saran terkait dengan aktivitas-aktivitas pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Deputi. Kami dari UNICEF akan memfokuskan presentasi kami pada pemenuhan hak-hak anak. Kami sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada hak anak, ingin memastikan bahwa semua hak-hak anak, baik itu hak untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan, terpenuhi dalam masa wabah ini, maupun nanti ketika kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai fase new normal ataupun tatanan kehidupan yang baru. Sebagai pengantar, pemenuhan hak-hak anak ini baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dijamin oleh konvensi hak anak yang sudah diratifikasi juga oleh Indonesia, yang ditandatangani pada tahun 89. Kemudian juga di Indonesia ini diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014. Nah, anak ini sendiri siapa sih gitu ya? Kalau di undang-undang ini jelas untuk anak yang batas usianya 18 tahun. Dan jumlahnya ini 30% dari total populasi. Jadi ada hampir dari 80 juta anak di Indonesia. Dan di situasi COVID-19, wabah ini, anak-anak lebih rentan untuk mengalami dampak sosial ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kondisi ini juga diperparah dengan bertambahnya disparitas dan mundurnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs. Pada awal bulan Mei lalu, UNICEF melakukan sebuah studi menggunakan berbagai data dan informasi dari kementerian yang berbeda, dari berbagai organisasi yang berbeda, untuk dapat melihat bagaimana dampak COVID-19 pada anak-anak di Indonesia. Nah, dampak ini kemudian dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ini tentang kemiskinan, bagaimana situasi wabah ini kemudian berdampak pada bukan hanya kemiskinan keluarga, tapi juga kemiskinan pada anak. Kemudian akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas, kemudian juga kesehatan, pemenuhan gizi anak, dan juga akses terhadap imunisasi, mengingat penting sekali untuk menjaga agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan perlindungan terhadap berbagai penyakit lainnya yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi. Kita tidak ingin wabah polio yang tahun kemarin terjadi di Papua misalnya, atau wabah difteri, campak, dan penyakit-penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi ini kemudian akan terulang lagi karena saat ini layanan imunisasi terganggu di banyak tempat di level puskesmas maupun posyandu. Kemudian untuk pendidikan, nanti saat ini saya sudah bersama dengan spesialis pendidikan dari UNICEF Indonesia akan bicara tentang bagaimana kondisi anak-anak dalam mengakses pendidikan yang sekarang melalui jarak jauh dan juga bagaimana kesiapan untuk menghadapi periode new normal dengan kemungkinan dibukanya kembali sekolah-sekolah di berbagai tempat dan kemudian sebenarnya apa saja prasyarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah-sekolah tersebut dibuka untuk lagi-lagi memastikan bahwa ketika anak mendapatkan haknya untuk pendidikan harus tetap aman juga terlindung dari penularan COVID-19. Silakan Mas Nunu. Oke, terima kasih. Saya akan bicara tentang keadaan kondisi dulu terkait dengan sektor pendidikan. Bahwa saat ini sudah hampir seluruh sekolah di Indonesia, lebih dari 60 juta siswa yang tidak bersekolah, dan secara global kita ada sekitar 1,3 miliar anak, dan ini 70% dari total populasi anak yang ada di dunia.
ketika ini sudah mencapai level seperti ini, maka kita mengconsider ini sebagai level emergency. Kemudian dari beberapa survei maupun monitoring yang kita lakukan, banyak siswa ini ternyata tidak bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh, dan banyak kendalanya, apakah itu terkait dengan akses terhadap internet, kemudian listrik, maupun untuk mendapatkan pembelajaran alternatif offline atau luring yang terbatas. Kemudian bagaimana kita untuk menangani beberapa constraint atau kendala di atas tadi? Kami mensupport Kementerian Pendidikan pada saat penutupan sekolah terjadi, bagaimana kita juga mendiseminasikan pembelajaran lewat baik yang daring atau online maupun yang offline. Ada 23 digital platform yang kemudian direferensikan oleh Kementerian Pendidikan, ada ruang guru, rumah belajar, dan seterusnya, maupun untuk yang offline, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada pembelajaran melalui televisi lewat TVRI, dan ada beberapa daerah juga yang melakukan inisiasi pembelajaran lewat radio. Kami sendiri juga sudah menyerahkan beberapa pembelajaran yang offline untuk printed material yang kita serah terimakan kepada Kementerian Pendidikan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan mereka untuk mencetak dan membagikan ke sekolah ataupun guru yang sekolahnya tidak mendapatkan akses internet. Kemudian dalam menjalankan pembelajaran, di awal sebelum penutupan sekolah, kita telah membuatkan protokol sekolah aman. Ini untuk implementasinya membutuhkan ada sarana prasarana untuk menjaga atau sebagai tindakan preventif agar anak tidak terkena dampak dari COVID-19, baik itu melalui sarana cuci tangan pakai sabun, pembelian makanan sehat, dan juga untuk menghindari beberapa pertemuan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang, maupun kontak antar siswa. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita akan membuka sekolah nanti. Kemarin kita juga sudah mendukung Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan sebuah surat edaran baru. Ini adalah prinsip kegiatan belajar mengajar, dan salah satu bagiannya terkait dengan ketika satuan pendidikan kembali beroperasi. Ada beberapa prinsip untuk memastikan terpenuhnya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ketika pendidikan ini kembali beroperasi. Yang pertama, bagaimana kita tetap memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kemudian bagaimana walaupun pendidikan itu beroperasi, sekolah itu beroperasi, tetap bisa melindungi seluruh warga satuan pendidikan, baik guru maupun siswa dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin memutus mata rantai dari penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Ada 10 tahapan pembukaan. Ini proposisi dari UNICEF sebenarnya mengkaitkan dengan apa yang terjadi di tingkat global dan beberapa negara yang sudah membuka sekolah. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah harus mempunyai pedoman yang jelas dan komprehensif terkait dengan pembukaan sekolah. Ini bisa berisi daftar periksa sebelum sekolah itu dibuka. Kemudian untuk memastikan kesehatan dan keselamatan yang utama, maka pemerintah perlu menyiapkan sarana dan prasarana, apakah itu tadi fasilitas untuk cuci tangan, alat perlindungan diri, dan seterusnya. Memperhatikan kesiapan pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Saat ini di level nasional kita punya Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan harapannya setiap daerah juga bisa mengaktifasikan, kami biasa menyebutnya pos pendidikan, untuk bisa mengkoordinasikan kesiapan sekolah, kesiapan untuk di sektor pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mendengarkan pendapat anak dan orang tua melalui berbagai cara. Bisa itu melalui forum-forum anak untuk bagaimana kira-kira nanti sekolah dibuka, apakah mereka siap atau tidak. Terakhir kami punya platform yang namanya YouReport, dan memang sekitar 37% anak-anak ini banyak yang merasa takut ya untuk COVID-19 ini.
Kemudian membuka satuan pendidikan secara bertahap, tidak seluruhnya kemudian dibuka seluruh Indonesia, tapi kita melihat juga apakah itu berada di zona hijau dan melihat indikasi-indikasi lain. Mempertimbangkan pembukaan berdasarkan prioritas jenjang, belajar di negara lain, ada beberapa negara yang dia memulai dari pendidikan tingkat SMA, ada juga yang melalui pendidikan PAUD. Nah ini banyak reasonnya, dan mungkin kita akan sesuaikan, harusnya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Ya, bagaimana daerah mempunyai budget yang cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam rangka prevensi COVID-19 di satuan pendidikan. Persiapan pelaksanaan harus disosialisasikan sebaik mungkin melalui berbagai strategi, salah satunya tadi melalui aktivasi pos pendidikan sebagai pusat koordinasi dengan para stakeholders pendidikan. Memperhatikan aspek pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan. Saya rasa ini bisa mengacu kepada surat edaran sebelumnya terkait dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud dan sangat komprehensif. Dan terakhir, pemerintah daerah, pemerintah lokal juga harus siap dengan skenario penutupan kembali satuan pendidikan jika ditemukan kasus baru atau gelombang baru dari dampak COVID-19. Untuk sebagai mitigasi, maka direkomendasikan kepada pemerintah untuk membuat tindakan mitigasi, preposisi, apa saja, salah satu contoh memperkuat jaringan-jaringan internet atau hal yang mendukung untuk pendidikan jarak jauh. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari UNICEF, Bu Rizky dan Pak Nugroho. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Ridwan. Ini adalah satu aplikasi yang sederhana yang kita harapkan masyarakat bisa membantu sesamanya di dalam melakukan pemetaan dan mengetahui pada posisi mereka itu risikonya seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan. Pak Ridwan, saya persilahkan waktu kalau bisa 5 menit. Siap. Dikit, enggak apa-apa, Pak Ridwan. Silakan. Putus. Ini kok mati. Oke, terima kasih Pak Wisnu, Bapak Ibu sekalian. Untuk penjelasan tentang yang dibangun di atau yang disampaikan oleh yang tujuannya adalah ingin mengetahui perilaku masyarakat hari-hari terhadap potensi risiko dari COVID-19. Penilaian mandiri untuk pribadi, penilaian mandiri untuk keluarga, dan penilaian mandiri untuk desa atau kelurahan. Dari penelitian kita memakai perilaku masing-masing individu terhadap potensi terdampak oleh COVID dan ada keluarga yang berpotensi terhadap COVID dari desa. Kita coba memetakan kawasan rawan COVID-19 berdasarkan parameter yang telah dikembangkan di Inaris. Ini adalah peta rawan atau bahaya COVID-19 berdasarkan data tersebut. Masyarakat bisa dari aplikasi tersebut yang dari download wilayah berdasarkan hasil Ridwan, suaranya nggak stabil, mungkin kameranya dimatiin saja, pakai suara saja Pak Ridwan. Siap Pak. Oke, mudah-mudahan suaranya jelas Pak ya. Dari hasil ini, Inaris personal dapat memberi rekomendasi kepada individu atau personal untuk
mitigasi individual COVID. Apa saja yang dikaji berdasarkan tool penilaian mandiri? Ada 3. Yang pertama, penilaian mandiri individu. Ini secara otomatis masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ada 21 pertanyaan, jawabannya mudah, ya atau tidak saja. Pertanyaannya dari Ikatan Dokter Paru Indonesia yang langsung disimpulkan individunya berpotensi risiko sedang, tinggi atau rendah dari COVID-19. Ini bisa dilihat manfaat buat masyarakat. Jadi masyarakat dan maka berdasarkan jawaban apa yang diberikan dan masyarakat mendapatkan informasi rumah sakit rujukan atau non rujukan terdekat dari tempat keberadaannya by point. Data tersebut juga bisa berguna untuk membantu gugus tugas. Yang pertama adalah kita bisa dapat distribusi perilaku masyarakat secara individu berpotensi risiko tinggi dan kita juga bisa dapat gambaran parameter apa yang membuat mereka berisiko tinggi, sedang atau rendah yang bisa menjadi dasar untuk menyusun strategi untuk melakukan pengurangan risiko COVID-19. Yang kedua, penilaian mandiri keluarga, pendekatannya sama, pertanyaannya 21, bisa dijawab iya dan tidak. Hasilnya dapat langsung disimpulkan untuk keluarga. Sedangkan yang desa, penilaian mandiri desa ini mengikuti Surat Edaran Kementerian Desa nomor 8 2020. Nanti indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Desa yang nanti bisa berguna buat desa menggunakan APBDes untuk penanganan COVID-19. Hasil dari ini semua Bapak Ibu bisa lihat secara otomatis lewat aplikasi yang warna merah, kuning, hijau berdasarkan kesimpulan dari penilaian mandiri masing-masing. Contoh, apakah kita itu sering pergi keluar rumah atau tidak, menggunakan kendaraan umum atau tidak, atau yang lain-lain. Hasil jawabannya masing-masing individu. Yang kedua, ini untuk keluarga. Pertanyaannya ada 21, jadi berbeda dengan pertanyaan dari individu. Itu ada kaitannya dengan pengetahuan, lingkungan rumah, kondisi rumah, perilaku anggota keluarga, dan rencana keluarga terhadap risiko COVID. Yang ketiga, desa atau kelurahan. Yang paling penting di sisi desa atau kelurahan terkait dengan tempat isolasi mandiri, tempat cuci tangan, hasilnya Bapak Ibu bisa monitor seperti ini. Secara real time, hasil input dapat langsung dilihat di dashboard, jumlah yang telah melakukan penilaian mandiri, totalnya berapa, sudah mencakup berapa provinsi, klasifikasi risikonya seperti apa, dan kita bisa lihat langsung distribusi by point di peta berdasarkan hasil penilaian tersebut. Ini untuk penilaian mandiri, ini untuk keluarga, ini untuk desa. Ini contoh-contoh analisa yang paling sederhana dilakukan lewat dashboard. Nah, contohnya makin merah warnanya, makin contoh yang paling merah ini adalah pertanyaannya, saya menyentuh benda atau uang yang disentuh orang lain. Ini
salah satu pertanyaan yang hampir semua orang melakukan itu. Yang kedua yang di atas, contohnya banyak dari responden menjawab keluar rumah, jumlah persentasenya bisa dilihat. Secara wilayah juga kita bisa lihat. Secara jumlah responden yang menjawab jawabannya kurang bagus atau berpotensi tinggi terhadap risiko COVID, makin biru, makin besar birunya, makin tinggi potensi risikonya dari jumlah responden yang menjawab. Secara kewilayahan kita juga bisa melihat distribusi yang telah mengisi penilaian mandiri, dan setiap hari kita membuat analisa perkembangan update dari penilaian mandiri ini. Ini contoh yang saya buat analisa sederhana, dan ini dilakukan setiap saat. Contoh analisa per minggu dalam 1 bulan terakhir, minggu ke-1 sampai minggu ke-4 Mei, jumlah responden yang mengisi kecenderungannya naik dari setiap minggu, dan rata-rata yang menjawab iya artinya jelek dari perilaku, kecenderungannya turun dari setiap minggu. Rata-rata yang grafik bar 3 ini, yang pertama adalah rata-rata perilaku berpotensi tertular di luar rumah, kecenderungannya naik karena makin tinggi orang keluar rumah dan perilaku di luar rumah. Rata-rata berpotensi tertular di dalam rumah, kecenderungannya turun. Rata-rata perilaku terhadap imunitas, kecenderungannya hampir sama atau datar tapi turun sedikit. Sedangkan secara wilayah kita bisa lihat warna menunjukkan bahwa makin hijau perilakunya makin bagus, makin merah perilakunya makin kurang bagus atau makin tinggi risikonya. Kita bisa lihat secara wilayah dan perbedaan atau perubahan setiap minggunya. Dari hasil ini, saya ingin menunjukkan secara online, Bapak Ibu bisa melihat langsung hasilnya dan bisa dimonitor setiap saat terhadap perkembangan dari penilaian mandiri, baik itu individu maupun desa. Ini contohnya. Ini Ridwan, waktunya Pak Ridwan. Siapa? 1 menit lagi. Ini posisi sekarang, jumlah penilaian mandiri untuk pribadi. Ini untuk keluarga, posisi sekarang. Ini untuk desa, posisi sekarang. Dan kita bisa lihat spesifik, misalnya Jakarta, secara individu, posisinya seperti apa di bawah bisa dilihat, atau secara cross-type analisis juga bisa dilihat setiap wilayah di Indonesia, misalnya DKI Jakarta. Nah, ini informasi yang sangat berguna. Terakhir, untuk dapat menggunakan data ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Jadi kami mengharapkan masyarakat, baik itu secara individu maupun secara keluarga atau desa, bisa ikut partisipasi mengisi penilaian mandiri perilaku potensi risiko COVID di Inaris Personal yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Jika ada pertanyaan, nanti kami akan share panduan dan video bagaimana untuk menggunakan tool penilaian mandiri ini. Terima kasih, Bapak. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi saya kira ini kalau semuanya atau lebih banyak orang bisa menggunakan, ini saling membantu sesama dengan mengidentifikasi kerentanan atau kerawanan masing-masing orang risikonya, dan akan sangat bermanfaat untuk sebagai informasi bersama. Baik, kami buka kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber untuk memperdalam informasi yang telah diberikan.
Silakan ke media kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Posisinya nggak ada yang. Teman-teman media, silakan kalau akan menyampaikan pertanyaan, bisa hands up atau mungkin menyampaikan di chat Zoom-nya. Baik, kalau nggak ada ya sudah. Masih on atau enggak suaranya? Ya, untuk lansia, pertanyaan dari mana tadi? Ferdinand Konkret, Mas Ferdinand dari konkret.com, ada pertanyaan untuk lansia, apakah ada catatan? Pak Ridwan atau mungkin Pak Diki, mungkin hasil surveinya menunjukkan bagaimana lansia, tadi masalah umur-umur 45 tahun dan sebagainya, mungkin bisa dijawab, silakan. Baik, Pak Deputi. Terima kasih Pak Ferdinand atas pertanyaannya. Jadi dalam studi 4 kami, memang kami mengolah data yang kami bagi antara usia di bawah 45 tahun dan di atas 45 tahun. Karena waktu itu ketika kami memulai studi keempat, sekitar 3 minggu yang lalu, sudah ada wacana tentang relaksasi untuk usia 45 tahun ke bawah. Nah, kami melihat bahwa kalau dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda, yang 45 tahun ke bawah, memang resiko masalah sosial dan masalah dampak psikologis, dampak kesehatan jiwa itu memang lebih kecil dibandingkan dengan yang usia 45 tahun ke bawah. Jadi kami menemukan data justru masalah-masalah dampak sosial dan dampak psikososial atau dampak kesehatan mental, situasi restriksi sosial dan situasi COVID-19 secara umum itu memang lebih dirasakan pada yang 45 tahun ke bawah. Tetapi kemudian hasil ini perlu dibaca seperti ini, bahwa dalam setting sosial di Indonesia itu keluarga itu biasanya terdiri dari orang tua dan anak dan mungkin ada cucu yang seringkali tinggal bersama. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat bahwa usia 45 tahun ke atas atau yang lansia itu lebih kecil terdampak dalam situasi restriksi dan dalam situasi PSBB dan COVID-19, tapi seandainya nanti muncul relaksasi di mana kemudian mereka yang umur 45 tahun ke bawah akan keluar rumah, beraktivitas kembali normal, maka tetap saja sebenarnya resiko tetap tinggi pada mereka. Karena ketika kemudian resiko meningkat pada kelompok yang lebih muda, karena mereka beraktivitas di luar rumah, sementara mereka akan kembali ke rumah, akan bersama dengan kelompok lansia. Jadi situasinya bisa dikatakan ya sama saja, ya gitu. Kalau mereka tinggal di dalam rumah, mereka memang aman. Tapi kalau kemudian relaksasi ini membuat kelompok usia yang lebih muda lebih produktif keluar rumah, ketika mereka kembali, mereka akan tinggal bersama, itu tetap kemudian resikonya tetap ada. Demikian Pak Deputi dan juga Pak Ferdinand atas pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diki. Data cukup menarik dari hasil survei yang dilihat bahwa stres lebih banyak dialami oleh orang-orang yang muda karena memang mereka yang beraktivitas. Saya kira itu ya. Kemudian data juga cukup menarik dari data kami di gugus tugas. Itu ternyata yang terimpact sampai ke fatalitas, yang meninggal dunia, itu ternyata yang 45 ke atas, itu mencapai lebih dari 80%. Jadi ada dua hal yang berbeda saya kira di sini. Yang satunya yang memang aktivitasnya tinggi, stresnya tinggi. Tapi yang orang tua-tua ini, karena komorbid, itu ternyata hampir 80% atau mungkin lebih di situ, saya datanya tidak hafal, itu mengalami fatalitas akibat COVID ini. Itu tambahan dari saya. Ini ada satu data juga yang dari mati ya. Oke. Saya kira itu tambahan dari kami. Ada lagi pertanyaan atau ada lagi dari narasumber yang punya data terkait dengan usia tadi? Pak Diki izin mau menambahkan, Pak Diki?
Iya, saya tambahkan boleh sedikit. Jadi untuk memperjelas penjelasan saya tadi, jadi ini kami melakukan studi sosialnya. Kami mencoba melihat dampak kesehatan jiwa, kesehatan mental pada masyarakat ya di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Kami menemukan data seperti ini, temuan seperti ini. Jadi pada kelompok usia produktif ya, tingkat gejala depresi mereka, artinya mereka beresiko mengalami gejala, beresiko mengalami depresi, jadi belum tentu mereka depresi, hanya kemudian resiko mereka saja yang meningkat. Bapak Ibu bisa lihat teman-teman media, itu justru pada kelompok usia produktif. Nah ini sebenarnya bisa dipahami karena sebagai orang pada kohort usia produktif, artinya dorongan untuk beraktivitas di luar rumah itu tinggi, selain juga untuk kebutuhan sosial, tetapi juga memang kebutuhan ekonomi, karena kemudian kita tahu situasi COVID-19 dan PSBB ini berdampak pada pendapatan, pada income. Nah, sementara kita tahu beban dan tanggungan keuangan terus ada, misalnya cicilan, rekening yang harus dibayar. Nah, memang kemudian kita bisa lihat ya. Jadi pada kelompok yang produktif, mereka justru mengalami situasi yang lebih buruk dalam hal dampak dan kondisi kesehatan mental mereka dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih lanjut. Tetapi cara membacanya seperti itu. Mereka kelompok usia produktif, punya dorongan untuk produktif, dan juga ada beban tanggungan finansial yang harus tetap mereka tanggung selama PSBB atau selama COVID-19. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diki. Itu ada beberapa pertanyaan lainnya. Berikutnya adalah Mbak Mutiara Nabila, itu dari Bisnis Indonesia. Untuk pengembangan properti, apakah di new normal nanti ada aturan khusus dalam pembangunan seperti usia pekerja, jumlah pekerja, atau waktu kerja? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, saya kira protokol utama, saya mencoba menjawab, protokol utama di dalam new normal, bahwa kita harus produktif dan harus aman terhadap COVID. Dari sisi kebencanaan, karena saya lebih banyak bekerja kaitannya dengan bencana, itu faktor utama yang harus kita kelola adalah masalah risiko bencana. Kalau kita melihat tadi pertanyaan pengembangan properti, kita harus melihat saat ini siapa yang elemen at risk-nya. Tadi dari faktor usia kita lihat bahwa yang paling banyak stres memang yang muda, karena mereka yang memang paling aktif. Tetapi data kami menunjukkan bahwa yang usianya tua, dan sekali lagi harus dicari, yang tua ini tidak semua berisiko tinggi, tapi yang paling berisiko itu adalah yang memiliki penyakit bawaan. Apa itu penyakit bawaan? Itu ada penyakit ginjal, kemudian dia bawaannya juga ada tekanan darah tinggi. Nah, ini ada semua sebenarnya di web kita, dan itu menjadi nanti akan dibuat suatu protokol supaya hal-hal tersebut menjadi batasan-batasan siapa yang lebih utama dan siapa yang nanti bisa bekerja yang bukan di front line, tapi yang bekerja dari kantor atau mungkin dari rumah. Jadi ini adalah new normal. Seperti itu pertimbangannya. Jadi risiko yang kita jadikan patokan, jadi kita jadikan guideline atau panduan. Kemudian dari CNBC Indonesia, Pak Dinda, untuk Bu Wiwi, kalau bisa dijawab, pertama tahapan pengoperasian bertahap, tahap 1, 2, dan 3, KRL akan berlaku kapan? Maka bisa dirinci. Kemudian yang kedua, pelarangan balita di bawah 5 tahun naik KRL akan berlaku sampai kapan? Dan yang ketiga, apa ada kebijakan untuk penumpang yang tidak memakai masker akan dilarang naik KRL ini, kereta ini, dan bagaimana pengawasannya? Silakan Bu Wiwi. Terima kasih Pak Deputi. Langsung saja ke Mbak Dinda dari CNBC Indonesia ya. Untuk tahapan pengoperasian memang masih dibahas, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, itu masih usulan dari KCI ya. Dan untuk penetapan itu kita harus memperhatikan karena KCI itu bergerak atau beroperasi kan di 3 provinsi.
ada Jawa Barat, DKI, dan Banten ya. Jadi itu memang harus dibahas bersama. Juga ketetapan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk pelarangan balita di bawah 5 tahun, ya ini sampai pandemi COVID-nya turun dulu ya, atau malah selesai. Karena anak-anak ini memang tidak diekspos, tapi ternyata ada juga anak-anak yang terpapar COVID ya. Jadi mereka juga belum sadar ya, untuk anak-anak itu untuk misalnya menggunakan masker, dan orang tuanya juga selama ini saya lihat juga kurang peduli dengan masker untuk anak-anak itu ya, sehingga kami lakukan pelarangan untuk balita ini di bawah 5 tahun naik KRL. Kemudian yang nomor 3, apakah ada kebijakan untuk penumpang yang tidak pakai masker? Ini sudah dilakukan, Mbak. Jadi ini sudah dilakukan selama ini ya. Jadi sekarang orang yang tidak pakai masker itu akan dikeluarkan. Jadi sudah dijaga sejak di pintu masuk itu sudah diperiksa. Kalau tidak menggunakan masker ya tidak boleh menggunakan KRL. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, baik, Bu Wiwi, terima kasih. Jadi tadi kalau kita lihat bahwa step-nya adalah pertama prakondisi dulu, artinya kita sosialisasikan, ini bagian dari prakondisi saya kira yang dilakukan oleh KCI, seperti itu konsepnya. Setelah kita prakondisi, adakan riset, kemudian yang kedua adalah timing, kapannya masih belum, memang harus siap atau belum, karena itu lihat kondisi situasi pandeminya, tadi sudah dijawab. Saya kira itu tahapan-tahapan yang bisa saat ini, karena memang ketidakpastiannya cukup tinggi, sehingga kita selalu modelnya seperti pendulum, kalau memang kondusif kita teruskan, tapi kalau tidak kondusif kita stop atau kita kita hentikan untuk sementara. Jadi kita tetap beraktivitas. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Rudi Madanir dari belum tahu dari mana, ke World Bank, Mr. Van Dom. How is the performance of Indonesia economic during this epidemic in comparison to other countries in ASEAN or in region? Please, Pak Van Dom. Thank you very much, Pat, and thank you very much for the question. So Indonesia is it's a unique country in ASEAN. It's a very large economy, but also fairly closed compared to all the other economies. So we do see a difference between the impact. And if you go to the COVID itself, I mean, Indonesia, is gradually increasing in terms of infections. And in terms of testing, it is very low. The number of tests per million is very low compared to other countries. The closest would be Philippines, but Philippines has, I think, about 3 times as many per million tests than Indonesia, which, by the way, is still very low. If you look at the outbreak in Vietnam, it has been very limited. And in fact, as far as I understand, there's been not a single person has died in Vietnam. In terms of the response, it's also quite different. For example, Manila or Philippines imposed a lockdown on the main island of Philippines called Luzon, which includes Manila, which effectively would be the same as if Java had been on a really strict lockdown. And I think they just went out of it. Whereas, for example, in Thailand, restrictions have been much looser compared to Indonesia. Now, if you look at the economic impact, the impact also depends a lot on the openness of the economy. For example, in our projections that we put in the presentation today, this morning, you'll see that in terms of growth adjustments, which is a measure of the impact of COVID, countries like Malaysia, Thailand, and Cambodia are seeing some of the largest growth slowdowns, and that's a reflection of the fact that they're the most open economies in ASEAN. And they will also probably show in the projections that we will publish by the end of this month. So
By the end of the month, we'll publish a global economic prospects, which will include an entire chapter on East Asia, which includes the main ASEAN countries. Thanks. Baik, thank you, Mr. Dorn. Selanjutnya ada pertanyaan khusus untuk UNICEF. Saya kira sebagian ke UNICEF untuk bisa menjelaskan bagaimana terkait dengan pembukaan kembali menurut UNICEF, pembukaan kembali sekolah. Bagaimana menurut UNICEF, karena disampaikan bahwa masih ada virus dan sebagainya. Silakan UNICEF. Baik, terima kasih. Menurut kami mungkin bukan masalah waktu kapan bisa dibukanya, dan kita melihat dalam kondisi new normal ini, apabila ada yang menyampaikan bahwa sekolah akan segera dibuka, bukan berarti secara otomatis ketika kita menjalankan new normal, sekolah harus segera dibuka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang kami sampaikan tadi, sebelum sekolah dibuka, biasanya akan ada daftar periksa terkait dengan kesiapan sekolah itu sendiri. Apakah sekolah itu sudah memenuhi protokol kesehatan yang baik, penyediaan prasarana untuk pencegahan COVID-19, sebagai contoh misalkan fasilitas untuk cuci tangan apakah sudah ada, kemudian fasilitas kesehatan seperti misalnya alat perlindungan diri cadangan untuk masker, untuk guru, petugas sekolahnya itu ada, kemudian UKS juga tersedia, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan nanti sekolah bisa dibuka. Memang untuk di beberapa negara dari CDC Eropa, mereka memperlihatkan beberapa contoh ya. Misalkan di negara Eropa itu, dia flatnya sudah menunjukkan flat yang datar atau cenderung menurun. Maka mereka berani untuk membuka kegiatan belajar mengajar. Namun data yang kami dapat untuk di Asia Selatan ataupun daerah Asia Pasifik, memang kita masih menunjukkan kurva yang masih tinggi. Nah, tadi ada proposisi juga yang disampaikan, ketika untuk membuka sekolah, maka perlu diperhatikan pembukaan tidak bisa bisa dilakukan secara merata seluruhnya. Kita melihat apakah daerah itu zona hijau dan seterusnya, itu yang mungkin nanti bisa diputuskan antara otoritas tempat ya, apakah itu dinas pendidikan maupun gugus tugas. Dan bisa diperhatikan lagi kalau misalkan sudah dibuka, ternyata ada gelombang berikutnya, new wave, ya, maka perlu diperhatikan juga tindakan-tindakan untuk menutup sekolah itu kembali. Nah, selama pembukaan sekolah, maka kegiatan mitigasi itu juga perlu dipikirkan. Kenapa tadi kita juga menyampaikan adanya aktivasi pos pendidikan yang mengkoordinasi ya, kegiatan-kegiatan pencegahan atau mitigasi melalui program-program misalkan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya rasa sementara itu, Pak. Terima kasih, Mas Nugroho. Jadi saya hanya menekankan saja bahwa dibuka dan tidak dibukanya tergantung dari kesiapan dan juga kondisi dari ancaman atau risiko. Kita tahu sekarang sudah ada 102 daerah yang hijau, artinya bahwa tidak ada kasus di sana, itu dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kegiatan aktivitas. Kemudian jenis aktivitasnya diserahkan ke daerah. Kita tahu kalau sekolah itu untuk tingkat-tingkat dasar, menengah itu wilayahnya atau kewenangannya adalah di daerah, tetapi selalu harus ada koordinasi dengan pusat. Nah, ini yang selalu kita lakukan, jadi tidak serentak, tergantung dari kesiapan dan juga kondisi daerahnya. Indonesia luas, variasinya banyak sekali. Ada tempat yang masih merah, tapi ada tempat-tempat yang sudah hijau atau tidak pernah ada kasusnya. Selanjutnya, pertanyaan dari CNN. Nah, ini berapa besar kerugian ekonomi? Mungkin dari BKF ada informasi. Kami sendiri di gugus tugas belum memiliki informasi terkait dengan ekonomi karena memang fokusnya lebih banyak ke arah penanganan COVID-nya itu sendiri. Silakan kalau di BKF ada, atau kalau tidak mungkin mungkin dari Kementerian Perekonomian yang mungkin bisa menjawab yang sebetulnya tidak ada di sini, ya. Atau mungkin dari BKF. Mohon izin Pak Hidayat masih beserta dengan kita? Masih, Pak. Mohon izin tadi pertanyaan spesifiknya apa ya?
Spesifiknya apakah seberapa besar kerugian ekonomi yang diderita Indonesia selama 3 bulan ini, Bapak? Mungkin ada gambarannya? Mungkin bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi lah. Itu kalau misalnya baseline-nya kita mengatakan dari katakanlah kuartal yang lalu atau tahun-tahun yang lalu kita tumbuh 5%, ini situasi normal. Nah, selama kuartal pertama ini kan kemarin tumbuhnya hanya 2,97. Jadi berarti ada loss dari potential growth ekonomi kita dari 5 ke 2,97, ada sekitar 2,03% kurang lebih atau 2% dari pertumbuhan ekonomi. Ini yang mungkin dan itu kalau dikuantitatifkan secara nominalnya tinggal dikalikan saja, misalnya kalau PDB-nya saat ini sekitar 15.800 triliun rupiah, itu growth-nya 5%, kalikan 5, kalau 2 ya dikalikan 2 aja gitu Pak. Itu kira-kira 2%. Itu yang menjadi loss dari aktivitas ekonominya. Nah, ini yang memang kami sekarang ini sedang mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan baru dalam konteks tracking economic activities-nya. Jadi apa saja yang drop, turun, maupun yang bertambah. Jadi kita menggunakan berbagai indikator yang tidak konvensional, non-konvensional. Kita coba tracking dari aktivitas penerbangan, dari aktivitas konsumsi listrik, dan seterusnya, Pak. Jadi dari sumber-sumber yang bahkan kalau dari Google ada Google Mobility, dari TomTom Traffic Index, ini hanya untuk mengcapture kira-kira penurunan aktivitas ekonominya seperti apa. Itu kalau kita anggap loss sebagai loss ekonomi seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Saya kira nggak ada pertanyaan lain. Kapus Datin ada di sini? Pak Teguh? Kapus Datin? Oke, kalau tidak ada. Bapak Ibu sekalian, saya kira harus kita akhiri pertemuan kita karena saya juga ada acara lain setelah ini. Saya sekali lagi terima kasih atas partisipasi para narasumber, kemudian juga para media. Kami mohon bantuan dari media, sebagaimana yang selalu kita sampaikan bahwa sebagai satu kesatuan pentahelix, AS atau untuk menggerakkan roda atau sumber daya di masyarakat adalah dari media. Jadi hal-hal pesan-pesan yang kita sampaikan termasuk tadi salah satunya Inaris, bagaimana kita menggunakan mapping untuk keperluan kita bersama untuk saling membantu, itu bisa juga disampaikan kepada masyarakat. Kemudian informasi-informasi tadi bagian dari prakondisi sebelum kebijakan dijalankan. Kita sosialisasikan dulu sampai semuanya memahami rencananya. Kemudian masalah timingnya adalah masalah kesiapan. Harus ada koordinasi pusat daerah, kemudian harus ada pengendalian pengawasan. Itu yang kami harapkan untuk kebijakan ke depan bisa kita laksanakan dengan mulus dan bisa diterima oleh masyarakat. Sekali lagi masalah protokol kesehatan atau hidup lebih produktif atau hidup produktif aman COVID, harus dilihat bahwa COVID ini masih ada bersama kita belum tahu sampai kapan, oleh karena itu kita harus beradaptasi sebagaimana kita beradaptasi dengan ancaman-ancaman bencana di Indonesia seperti Ring of Fire, bahwa gempa bumi ada di sekitar kita, tetapi kalau kita tahu bagaimana memitigasinya, itu kita bisa aman dari ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampilkan semua lagi, media juga bisa, silakan kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita, dokumentasi kita.
Silakan. Dihitung Mas yang mengambil gambar. Jangan screen. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, Pak. Pakai salam tangguh nggak ini, Mas? Pakai boleh, Pak. Salam tangguh, salam sehat, salam kemanusiaan. Semuanya ini. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sehat selalu semuanya. Mari semuanya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Wah, catering saya. Catering makan-makan.